Shin Tae-yong auto bahagia. Timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapakah saja mereka? Padahal sudah melamar jadi pelatih tim nasional India, mantan pelatih timnas Vietnam ini malah kembali tangani negara ASEAN. Kemanakah Park Hang-seo berlabuh? Awalnya tolak mentah-mentah panggilan Shin Tae-yong. Kini 3 pemain grade A mulai pertimbangkan gabung timnas Indonesia. Siapakah saja mereka? Rizky Ridho perlu waspada agar tak bernasib seperti Elkan Bagot. Persaingan di skuad timnas Indonesia bakal makin sengit untuknya. Kenapa begitu? Simak berikut ini. Amunisi timnas Indonesia U19, Jens Raven, sudah tak sabar bela lambang Garuda. Pelatih Malaysia akui strategi Shin Tae-yong dan PSSI berhasil buat timnas Indonesia makin kuat. Ia sampai minta Harimau Malaya menirunya. Beginilah cara Shin Tae-yong tanggapi kritikan pedas dari pengamat sepak bola Bung Towel selama jadi pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap jadwal kepulangan Shin Tae-yong untuk tangani timnas Indonesia. Justin Hubner kembali bikin heboh. Kenapa begitu? Simak video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pasti bahagia karena timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 penyerang keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui medio September 2024 hingga Juni 2025, timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Demi bersaing dengan negara-negara di atas, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain keturunan tambahan, khususnya di lini depan. Pemain tambahan di lini depan dibutuhkan karena barisan ujung tombak skuad Garuda tampil melempem dalam beberapa laga terakhir. Untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024, Shin Tae-yong setidaknya sudah mendapatkan 2 penyerang tambahan di tangan, yakni Jens Raven dan Mauresmo Hinoke. Jens Raven resmi menjadi warga negara sejak 2 pekan lalu dan telah tersedia memperkuat timnas Indonesia. Penyerang FC Dordrecht U21 ini bahkan lebih dulu dijajal di timnas Indonesia U19 yang turun di Piala AFF U19 2024 Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Sementara itu, Mauresmo Hinoke dikonfirmasi segera menjalani proses naturalisasi. Berhubung diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024, Mauresmo Hinoke bakal dikebut proses naturalisasinya. Bukan tak mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan dari sekarang, Mauresmo Hinoke sudah memegang paspor Indonesia. Proses naturalisasi Calvin Verdonk dapat dijadikan contoh. Ia bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 30 April 2024. Selanjutnya pada 4 Juni 2024, Calvin Verdonk sudah sah menjadi warga negara Indonesia.
Lantas siapa satu nama lagi? Seperti yang ramai diberitakan, PSSI sedang mengejar penyerang FC Utrecht, Ole Romani. Jika Ole Romani benar bergabung, setidaknya satu masalah di lini depan timnas Indonesia dapat teratasi. Penyerang 24 tahun ini dikenal memiliki lari kencang dan finishing yang jempolan. Kesimpulannya, Shin Tae-yong berpotensi mendapatkan 3 tambahan penyerang diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah tak lagi menangani tim nasional Vietnam, teka-teki tim mana yang akan menjadi destinasi selanjutnya dari Park Hang-seo masih menjadi misteri hingga sekarang. Kita tahu Park Hang-seo sudah meninggalkan timnas Vietnam sejak Januari 2023 silam, di mana hingga sampai dengan saat ini dirinya masih belum memutuskan melatih tim manapun. Berbagai rumor pun mulai bermunculan, mulai menjadi arsitek timnas Korea Selatan hingga sejumlah klub papan atas di Asia Tenggara. Bahkan beberapa waktu lalu, Park Hang-seo dikabarkan melamar untuk menjadi pelatih dari timnas India yang sedang mencari pengganti dari Igor Stimac. Melansir dari laman Times of India, Park Hang-seo baru saja melamar ke Federasi Sepak Bola India atau AIFF sebagai manajer baru mereka. Park Hang-seo, orang yang mengubah sepak bola Vietnam menjadi kekuatan kontinental yang konsisten, adalah salah satu nama terkemuka yang melamar lowongan kepelatihan di tim sepak bola nasional. Bahkan dikabarkan jika Park Hang-seo harus bersaing dengan ratusan kandidat yang juga mendaftar untuk menjadi pelatih tim nasional India. Federasi Sepak Bola seluruh India telah menerima 214 lamaran sejauh ini, dengan pelatih dan perwakilan mereka mendaftarkan minat mereka. Namun hingga saat ini masih belum diketahui bagaimana keputusan dari AIFF perihal hal tersebut. Terbaru, negara tetangga Vietnam yakni timnas Kamboja tertarik untuk menggunakan jasa dari Park Hang-seo. Federasi Sepak Bola Kamboja kabarnya telah memasukkan nama Park Hang-seo dalam daftar calon pelatih baru mereka. Saat ini timnas Kamboja sendiri masih ditangani oleh pelatih Felix Damas, di mana dirinya masih memiliki kontrak hingga tahun 2027 nanti. Namun performa buruk yang ditunjukkan oleh timnas Kamboja membuat posisi dari Felix Damas semakin terancam. Pada 10 pertandingan terakhir, anak asuh Felix Damas hanya menang 2 kali dan kalah 6 kali. Hal itulah yang membuat Federasi Sepak Bola Kamboja mulai mempertimbangkan untuk menggeser posisi Damas dari kursi kepelatihan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terus berupaya merayu para pemain grade A untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Namun, upaya Shin Tae-yong menemui jalan terjal. Para pemain yang dibidik ternyata menolak tawaran dengan sejumlah alasan. Mulai dari restu keluarga hingga keinginan bermain untuk timnas Belanda. Mereka masih berharap memperkuat Belanda meski kesempatannya terbilang kecil. Terlebih Belanda tampil menjanjikan selama gelaran Euro 2024, walaupun akhirnya ditumbangkan Inggris di fase 4 besar. Koman lantas disinyalir bakal mempertahankan susunan skuad saat ini. Kecil kemungkinan bakal ada perombakan besar karena sang pelatih ingin performa tim semakin padu di turnamen berikutnya. Situasi demikian yang diprediksi bakal membuat para pemain yang menolak Indonesia berubah pikiran. Mereka akan lebih realistis menyikapi situasi alih-alih tetap bersikukuh dengan impiannya berseragam Belanda. Timnas Indonesia memiliki peluang menembus Piala Dunia 2026 karena telah mengamankan tempat di putaran ketiga kualifikasi. Berikut ini adalah 3 pemain keturunan grade A yang kemungkinan mempertimbangkan tawaran timnas Indonesia. Mads Hilgers merupakan salah satu target utama program naturalisasi yang dicetuskan PSSI sejak 2020. Bek 23 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Adapun sang ayah berasal dari Belanda.
Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Maes Hilgers mengaku pernah mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Namun, dia menolak dengan alasan keluarga. Pascal Struijk merupakan pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari kakek nenek di pihak ayahnya. Dia juga memiliki darah Belgia dan Belanda. PSSI pernah melayangkan penawaran kepada Pascal Struijk untuk menjalani naturalisasi timnas Indonesia. Namun Kapten Leeds United itu menolak karena masih berharap peluang bermain bagi Belanda. Kevin Dix menjadi target pertama naturalisasi timnas Indonesia di masa kepemimpinan Shin Tae-yong pada 2022. Pemain FC Copenhagen itu diketahui punya garis keturunan Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbesi, yang berdarah Ambon. Meskipun sempat berkunjung ke Indonesia pada Desember 2023 lalu, Kevin Dix menolak pinangan skuad Garuda dengan alasan keluarga. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho perlu waspada demi menjaga posisinya sebagai bek tengah starter lantaran persaingan bakal makin sengit ke depannya. Prestasi skuad Garuda telah menjadi semakin mengkilap selama beberapa tahun imbas kesuksesan Shin Tae-yong untuk memoles timnya. Sejarah demi sejarah dituliskan oleh sang pelatih asal Korea Selatan yang ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sejak akhir 2019 tersebut. Timnas Indonesia kini mampu bersaing di Asia sebagaimana yang terlihat di Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu kunci kesuksesannya adalah program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI selama beberapa tahun belakangan. Nama-nama seperti Tom Haye, Jay Itzes, dan Calvin Verdon kini merupakan para andalan di skuad Garuda. Masih ada para pemain yang besar di Indonesia seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Hernando Ari yang masih menjadi andalan. Kendati begitu, bukan tidak mungkin jika suatu saat mereka tergusur dari skuad timnas Indonesia, terkhusus Ridho. Sebab posisinya yaitu bek tengah semakin ramai dengan kehadiran para pemain yang dipanggil melalui jalur naturalisasi. Rizky Ridho sudah menjadi andalan di tim senior Indonesia sejak melakoni debutnya di bawah asuhan Shin Tae-yong pada 29 Mei 2021 ketika usianya 19 tahun. Pada saat itu belum ada Jordi Amat, Jay Itzes, dan Justin Hubner yang memperkuat lini pertahanan Garuda. Ridho seangkatan dengan Elkan Bagot dan kini sang pemain Ipswich Town sudah tidak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Terlepas dari kemungkinan adanya perselisihan pribadi dengan Shin Tae-yong, Elkan Bagot bisa dibilang sudah kalah saing dengan para bek tengah andalan timnas Indonesia saat ini. Seperti yang terlihat di Piala Asia 2023 ketika dia sudah sering dicadangkan. Ridho perlu semakin waspada. Pasalnya PSSI bakal segera menaturalisasi bek tengah lagi, yaitu Dion Marks. Dion Marks masih berusia 19 tahun, masih jauh dalam hal pengalaman dengan Ridho yang sudah kenyang bermain di level elite. Marks merupakan pemain NEC U21 yang sudah membela timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri'i ajang Toulon Cup 2024. Ajang tidak resmi kompetisi sepak bola di Perancis yang terselenggara pada Juni lalu. Itu menjadi ajang seleksi untuknya dan hasilnya Marks direkomendasikan untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Jika sudah dinaturalisasi nantinya, bukan tidak mungkin jika suatu hari nanti Marks mampu mencuri hati Shin Tae-yong dan dipanggil ke tim senior. Pada saat itu tiba, Ridho perlu bersiap untuk mempertahankan posisinya agar tidak tergeser dari skuad. Dia perlu terus berkembang demi mengimbangi level Jay Itzes, Justin Hubner, dan mungkin pula Dion Marks. Jens Raven bakal jadi salah satu pemain penting timnas Indonesia U19 dalam turnamen mendatang.
Saat ini skuad Garuda Muda tengah disiapkan menyambut turnamen Piala AFF U19 2024 pada 17 hingga 29 Juli 2024. Raven sebenarnya sudah sempat membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 di Perancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Namun Jens Raven tercatat baru menjalani naturalisasi dan resmi jadi WNI per 27 Juni 2024. Penyerang berusia 18 tahun itu mengaku lega akhirnya telah menjadi WNI. Piala AFF U19 2024 akan jadi ujian pertama sebelum nantinya diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia senior. Saya sangat senang sekarang bisa berada di sini dan menyelesaikan prosesnya, karena menurut saya butuh waktu 2,5 bulan. Tapi saya sangat menantikan untuk bergabung dengan tim, ungkap Jens Raven. Jens Raven lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005. Usianya masih 18 tahun. Garis keturunannya berasal dari neneknya yang berdarah Yogyakarta. Saat ini Jens Raven bermain untuk FC Dordrecht di kompetisi U21 Liga Belanda dan mencetak 6 gol dari 20 penampilan pada musim lalu. Jens Raven juga dapat bermain di berbagai posisi. Selain penyerang, dia bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan dan winger. Kelebihan tersebut tentu memudahkan sang pelatih dalam meracik strategi. Selama berlatih bersama timnas Indonesia, Jens Raven mengaku mendapat banyak bantuan dari jajaran pelatih dan rekan-rekannya untuk beradaptasi. Dalam Toulon Cup 2024, Jens Raven sayangnya masih belum menunjukkan performa terbaik mengingat belum berhasil mencetak gol. Kini dia tidak sabar untuk unjuk kemampuan di Piala AFF U19 2024. Sekarang saya sangat senang bisa menyelesaikannya dan kembali ke tim di sini. Dan saya menantikan AFF. Timnas Indonesia U19 akan bersaing di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Semua pertandingan Garuda Muda akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dengan jeda 2 hari. Pelatih tim nasional Malaysia, Kim Pengon, mengakui jika apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dan PSSI terbukti berhasil membuat timnas Indonesia semakin kuat. Bukan hanya itu, Kim Pengon juga berharap pasukan Harimau Malaya Malaysia bisa mengikuti strategi yang dilakukan oleh STY dengan timnas Indonesia bisa mereka ikuti. Strategi tersebut adalah kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Kim Pengon sangat mengapresiasi STY dan PSSI yang tidak asal-asalan memilih pemain yang akan mereka naturalisasi. Kita tahu jika dalam kurun 1 dekade terakhir, PSSI cukup gencar berburu pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Bermula dari naturalisasi Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim pada 2010 silam yang terbilang sukses, satu persatu pemain berdarah Indonesia pun mulai mengucap sumpah sebagai seorang WNI. Sejumlah pemain naturalisasi berdarah Indonesia silih berganti membela pasukan Garuda. Nama seperti Rafael Maitimo, Diego Michels, Stefano Lillipali, Ezra Walian hingga Sergio Van Dijk silih berganti menjadi pilar penting di timnas Indonesia. Kini bersama Shin Tae-yong, PSSI tak mau asal-asalan lagi menaturalisasi pemain untuk masuk dalam skuad timnas Indonesia. Pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa dan berlabel Grade A kini menjadi pilihan dari PSSI dan STY. Hal itu terbukti dengan dipilihnya Tom Haye, Jay Edzes, Ragnar Oratmangon, hingga terbaru ada Maarten Paes yang bermain di kasta tertinggi sepak bola di sejumlah negara. Hal itulah yang dianggap menjadi salah satu kunci meningkatnya performa timnas Indonesia saat ini. Selain itu, kombinasi pemain lokal dan juga naturalisasi yang dilakukan oleh STY benar-benar membuat kualitas timnas Indonesia semakin membaik. Para pemain keturunan itu bersatu padu dengan Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho,
Pratama Arhan hingga Marcelino Ferdinand saat bermain untuk pasukan Garuda. Kim Pen-gon juga menegaskan jika timnas Indonesia akan menjadi tim terbaik setelah berbagai upaya yang sudah mereka lakukan selama ini. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan, tetapi Malaysia harus menantang mereka, kata Kim Pen-gon. Begini cara Shin Tae-yong menanggapi kritikan selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebagai pelatih sepak bola profesional, kritikan adalah sesuatu yang lumrah bagi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kerap menerima kritikan dari para pengamat selama berkarier menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tentu mengikuti pemberitaan dari media-media tanah air soal sepak bola Indonesia. Informasi tersebut disuplai secara rutin oleh penerjemahnya saat ini, yaitu Jeong Seok Seo atau yang dikenal sebagai JJ. JJ mengaku bahwa Shin Tae-yong memilih tak menanggapi kritikan dari luar. Coach Shin tidak pernah menanggapi. Dia tahu dengan kritikan tersebut. Karena salah satu tugas saya adalah memberitahu apa yang terjadi di media. JJ mengaku bahwa Shin Tae-yong memilih bercerita apa adanya tentang situasi tim. Pelatih asal Korea Selatan tersebut selalu jujur dalam menyampaikan situasi di dalam internal timnya. Salah satu kritikan yang paling pedas ke Shin Tae-yong datang dari Tommy Welly atau kerap disapa sebagai Bung Towel. Bung Towel kerap melontarkan kritik pedas atas Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. JJ mengaku bahwa Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan kritik dari manapun. Shin Tae-yong kini sudah memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun tersebut punya kontrak sampai 2027. Timnas Indonesia bersiap hadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan jadwal kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia. Kemungkinan juru taktik asal Korea Selatan itu baru akan pulang 1 atau 2 minggu ke depan guna menangani timnas Indonesia. Shin pulang ke Korea Selatan usai membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui pelatih berusia 53 tahun itu kembali ke negara asalnya pada 14 Juni 2024. Sempat tidak ada kabar, Shin ternyata mengalami sakit dan harus menjalani operasi. Pria berusia 53 tahun itu menjalani operasi karena mengidap penyakit pleuritis atau peradangan pada selaput pembungkus paru-paru. STY habis operasi kemarin, kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Mudah-mudahan 1-2 minggu lagi bisa kembali dan mulai bisa mempersiapkan tim kita untuk pertandingan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia nanti. Selama di Korea Selatan, Shin tidak hanya menghabiskan waktu bersama keluarga dan menjalani operasi saja, melainkan ia juga turut hadir dalam peresmian lapangan sepak bola atas nama dirinya di Yeongdeok, Korea Selatan. Tak ayal jika Shin diharapkan bisa segera kembali tanah air guna memantapkan skuadnya yang akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya skuad Garuda tergabung dalam grup berat, yakni grup C bersama timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Australia, timnas Cina, dan timnas Bahrain. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di babak tersebut dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari berselang, tim Merah Putih akan menjamu Australia yang rencananya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Justin Hubner kembali bikin heboh media sosial karena unggahannya di Instagram. Netizen ramai memperbincangkan unggahannya tersebut dan tak sedikit yang kontra.
Bek asal klub Wolverhampton Wanderers tersebut menyindir Cerezo Osaka yang sedang meminjamnya. Dia jarang mendapat menit bermain dan kini dikabarkan bakal dilepas. Netizen heboh karena kalimat yang dituliskan oleh Justin Hubner. Mereka cuma menggunakan saya untuk sosial. Sontak publik penggemar sepak bola Indonesia banyak memperbincangkan. Sejak Cerezo Osaka meminjam Hubner dari Wolverhampton, banyak pengikut bagi di Instagram klub. Komentar-komentar yang ada di unggahan juga bertambah. Setelah adanya unggahan dari Hubner, penurunan pengikut Instagram Cerezo Osaka turun. Bahkan ada yang menghitungnya dalam 3 hari terakhir. Pada Sabtu 13 Juli 2024, bek berusia 20 tahun tersebut kembali membuat heboh media sosial. Karena dia kontra terhadap opini yang memintanya untuk berkarier di Eropa. Orang yang mengatakan bertahan di Eropa adalah bodoh. Bek timnas Indonesia tersebut mendapat banyak pendapat kontra. Karena sebagian besar yang memintanya untuk meniti karier di Eropa adalah penggemar dari Indonesia. Karena anggapannya di benua biru, latihan dan kompetisinya lebih baik. Ini bukan kali pertama Hubner membuat heboh media sosial. Sebelumnya dia pernah menyindir para pemain diaspora yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia setelah penampilan apik tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.